Nah, intinya lebih murah di sana. Terus pendidikannya bukan kemudian lebih baik dari Indonesia, sama saja. Tapi iklim, lingkungan yang mendidik. Di sana itu bahasa Arab. Paling tidak orang ngerti bahasa Arab itu sama halnya ngerti agama. Ngerti loh Pak ya. Bukan kemudian melakukan, bukan, itu beda lagi. Ngerti bahasa Arab, bisa baca teks Arab, bisa baca kitab, nah itu pulang insya Allah jadi ulama. Kan kalau nggak jadi tukang travel. Lalu kuliah ke Jepang, kuliah kemana, sama saja. Ilmunya itu kan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal adabu khairu hirfatin. Adab itu adalah sebaik-baiknya profesi. Maksudnya begini Pak, setiap profesi itu punya seninya sendiri. Sama-sama tukang bangunan, yang satu teliti, yang satu tidak. Yang satu cepat, tapi banyak yang ketinggalan. Yang satu teliti, tapi pengerjaannya lama. Loh, orang yang beradab itu mampu menerapkan ad-diqqah fit tafkir wasul'a fit tanfid. Teliti dalam berpikir, cepat dalam mengerjakan. Angel kayak gini. Maka puncak kesempurnaan itulah yang dikejar dalam hal apapun. Nah, ketika seseorang sudah masuk ke dalam satu profesi dan dia itu menjadi panggilan jiwanya atau yang sekarang disebut dengan passion, dia merasa bergairah untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya, disitulah dia mencapai adab. Apa maksudnya? Kesempurnaan pengerjaan. Yang Ustadz nggak berhenti terus belajar, mutolaah, cari hadisnya, cari sumbernya, cari keterangannya, sehingga informasi yang diberikan kepada jamaah itu memberikan yang komprehensif. Yang tukang kayu terus berupaya, mulai dari tolkiknya dilengkapi, kemudian kehalusan dalam pengerjaan, kemudian detail terhadap pengerjaan yang dilakukan, sehingga apa? Karyanya adalah bukan sekedar hasil tangan, tapi sebuah seni. Adab itu yang dimaksud dari Sayyidina Ali itu adalah bagaimana seseorang itu mampu mengembangkan dirinya hingga ke tahap kesempurnaan. Maka ada pepatah bilang, kejarlah kesempurnaan, kesuksesan akan mengejarmu. Gitu. Terus pokoknya kemudian jadi tukang urut sudah 20 tahun, dia tahu titik-titik mana yang kemudian mengakibatkan seseorang itu tersumbat darahnya, disitulah dia memberi tekanan. Tekanannya itu setengah kilo, 1 kilo, seperempat. Pencet sini saja langsung wah jerit. Nah, dia tahu di situ sumber aliran darah yang tersumbat. Nah, itu belajarnya berapa? 20 sampai 25. Yang hafid, yang hafid. Terus nggak bisa apa-apa, bisanya jadi imam. Belajar tartilnya, belajar mulai dari makharijul hurufnya sampai 20 tahun hingga akhirnya Quran itu di luar kepala. Qurannya di mana, kepalanya di mana. Maksudnya itu di luar ingatan, sudah nggak lepas, nggak pakai Quran lagi, nggak, sudah lepas saja karena 20 tahun sudah daras, yaitu mengulang-ulang sampai menjadi mungkin, ya kan. Itu maka adab itu yang dikejar, kesempurnaan. Selanjutnya adalah kata Ali radhiyallahu an, wa taqwa khairu zadin. Takwa itu sebaik-baiknya bekal. Bekal apa? Bekal hidup. Orang yang kemudian gak kelihatan kerja, tapi rezekinya dijamin oleh Allah. Siapa? Kiai. Trans 7 menyimpulkan bahwa kiai-kiai di desa itu feodal. Betul nggak? Ada yang ngasih kemudian amplop atau apa kan gitu. Padahal itu adab yang diajarkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Tapi kalau yang di desa,
Kiai-kiai itu ya nyangkul Pak, yang bawa singkal, ya ke sawah. Tapi kalau ada urusan tengkar suami istri di desa yang menyelesaikan siapa? Kiai apa Mudin? Kiai. Mudin itu tunduk sama kiai. Kalau ada kesurupan larinya ke siapa? Ke kiai. Terus kemudian tanpa kemudian diminta, para jemaah, para orang-orang desa ada yang nganterin pisang, ada yang nganterin singkong. Loh, kayak gitu itu nggak dipahami sebagai local wisdom. Akhirnya muncul yang namanya sebutan feodal. Ya memang untuk mendiskreditkan, akhirnya Khairul Tanjung itu datang ke Lirboyo minta maaf. Loh, kayak gitu akhirnya. Lalu apa yang kemudian dimaksudkan di sini adalah bahwa takwa itulah yang dikerjakan kiai. Kerjanya enggak begitu, tapi kemudian datang banyak memberi pertolongan. Apa? Nasihat.